Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang al-aqidah. Pelajaran tentang akidah. Pelajaran tentang akidah ini insyaallah akan berseri. Ya, jadi akan terus pengantar ilmu akidah. Pengantar itu kenapa disebut pengantar? Karena nanti akan saya jelaskan nanti kenapa misalkan kita tidak memilih kitab tertentu. Ya, kemarin ketika diminta untuk membahas tentang akidah, ada yang bertanya tentang kitabnya apa yang mau dibahas begitu. Cuma setelah Anda pikir-pikir, lebih afdal, lebih baik kalau nanti pembahasannya supaya bisa mencakup hal-hal yang banyak ditanyakan di sini. Setelah minggu yang lalu banyak pertanyaan, jadi kita bisa paham arah dari yang hadir di sini. Jadi bisa mencakup banyak hal, insyaallah taala. Pembahasan akidah ini akan membahas tentang rukun iman. Jadi mulai dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Akan tetapi nanti iman kepada Allah akan mengambil porsi yang sangat besar. Ya, nanti kita akan berseri, akan terus mempelajari tentang iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah ini pembahasannya panjang lebar. Ya, akan insyaallah nanti akan saya sebutkan apa saja yang kira-kira kita bahas pada masalah iman kepada Allah ini. Jadi iman kepada az-zat al-ilahiyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa kita mempelajari pelajaran akidah, kenapa kita belajar akidah Islam? Di sini Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama, mengatakan, Aballah Azza wa Jal an yaj'ala man amana billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa shalla wa hajja wa zakka wa in irtakaba al-'adha'im wa dhalla wa ibtada' kaman 'anada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'abada al-wathan wa nabadha asy-syara'i' wa kafar walakin nabra ila Allah min al-bid'ah wa ahliha. Jadi ada perkataan dari Al-Imam Az-Zahabi, dari Imam Az-Zahabi, tentang seorang muslim yang dia melakukan melakukan kemaksiatan, kemudian melakukan bid'ah dan sebagainya. Apa perkataan Imam Zahabi? Imam Zahabi mengatakan Allah menolak, Allah tidak mau menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan kepada hari akhir, dan dia puasa, kemudian dia salat, kemudian dia haji, kemudian dia zakat, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, mabuk, berzina dan sebagainya, melakukan dosa-dosa besar, atau dia sesat, atau melakukan bid'ah, seperti orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti orang yang menyembah patung, abadal wathan, kemudian tidak menerima syariat Allah, kata Imam Az-Zahabi. Dan juga seperti orang kafir. Jadi Allah tidak mau menjadikan sama antara orang muslim
yang melakukan apa? Melakukan dosa besar, yang dia melakukan kesalahan, melakukan bid'ah, melakukan kesesatan dan sebagainya, Allah tidak menyamakannya antara dia dengan orang kafir. Allah tidak menyamakan dia dengan orang yang menolak syariat Allah. Dia menolak memang ketika dia mendengar firman Allah, nggak mau dia menjadikan sebagai undang-undangnya dalam kehidupannya. Dia tidak menerima syariat Allah, dia tidak menerima Al-Quran, dan juga dia tidak menerima sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Kata Imam Zahabi, tidak sama. Allah tidak mau hal tersebut. Kemudian walakin nabra ilallah, akan tetapi kita berlindung kepada Allah daripada kesesatan, daripada bid'ah, daripada hal-hal yang jelek. Nah, di dalam pembahasan akidah ini perlu konsentrasi. Ya, jadi kalau yang agak-agak ngantuk begitu, kalau dalam pelajaran akidah ini perlu konsentrasi. Nanti ada pelajaran-pelajaran penting yang akan kita bahas dan itu perlu konsentrasi tinggi. Nah, sebelum kita masuk nanti ke dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas, perlu juga diketahui bahwasannya antum kalau mau menambah iman, ya, karena kita akidah itu kan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Caranya bukan dengan mempelajari apa yang akan kita pelajari saja, bukan. Akidah yang kuat akan terwujud dalam apa? Dalam nanti akan terlihat kapan? Terlihat pada saat misalkan ada peperangan. Siapa yang lari dan siapa yang tidak lari. Akan terlihat ketika ada ujian. Mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Itu tidak didapatkan dalam pelajaran akidah di sini walaupun antum keliling masjid insyaallah seluruh Jakarta. Akidah yang kuat itu didapat di mana? Didapat di dalam qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam salat, dalam tahajud, dalam puasa, dalam zikir, dalam salawat kepada Rasulullah, dalam ibadah, memperbanyak ibadah, di situ keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Itu nanti yang akan membedakan kita antara kita dengan orang munafik dan juga orang yang lain. Kalau seperti itu, ngapain saya belajar akidah? Ngapain sekarang saya mempelajari pelajaran yang akan disebutkan panjang lebar ini? Kenapa? Ya kan? Pertanyaannya seperti itu tidak? Kalau memang nanti akidah yang kuat itu terbentuk bukan dari pelajaran ini, bagaimana? Kenapa saya harus belajar? Akidah yang menumbuhkan keimanan kita kepada Allah dengan ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama mengatakan ini adalah qawaid. Qawaid apa artinya? Kaidah-kaidah yang akan menjaga seorang muslim dari kesesatan, dari kesalahan. Karena nanti kalau seseorang belajar kemudian dia salah di dalam memahami masalah akidah ini, nanti konsekuensinya panjang lebar. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi nanti kalau dia salah faham tentang masalah akidah, urusan yang bukan syirik akan menjadi syirik. Urusan yang bukan kafir akan menjadi kafir. Dia akan melihat saudaranya, misalkan seorang muslim melakukan perbuatan yang menurut dia kekafiran, akhirnya dia tuduh saudaranya itu kafir. Nah, itu nanti panjang lebar. Kalau sudah disebutkan kafir, maka nanti akan muncul berbagai macam konsekuensi. Orang kafir itu tidak disolatkan kalau meninggal. Begitu dia dengar ada tetangganya meninggal dunia dan dia di dalam akalnya menganggap bahwasannya saudaranya ini sudah keluar dari Islam, sudah murtad. Kira-kira dia akan sholatkan atau tidak? Nggak akan sholatkan. Diundang untuk misalkan diundang pernikahan atau ada undangan makan, ada sembelih hewan, dia akan makan tidak hewannya? Tidak, karena dia sudah menghukumi saudaranya, tetangganya, keponakannya, anaknya atau ayahnya atau siapa saja sebagai orang yang sudah keluar dari Islam murtad.
Itu contoh. Maka penting sekali mempelajari qawaid-qawaid ini, ya. Qawaid-qawaid dalam akidah ini penting sekali untuk dipelajari. Kenapa kita tidak memilih misalkan kitab sekarang untuk sementara? Karena akidah itu terbagi nanti menjadi 3 kurang lebih kalau kita belajar akidah. Ada yang pertama namanya, yang ini yang kita pelajari, yaitu hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Hal-hal penting yang tidak bisa tidak dipelajari, semua kita harus tahu, penting. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi seorang manusia adalah apa? Mengetahui Allah dengan keyakinan. Ya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Itu yang pertama, kewajiban pertama bagi seseorang. Ya. Jadi nanti kita dalam pelajaran kita kali ini untuk pelajaran untuk orang yang baru belajar, untuk orang yang baru belajar. Ini yang akan kita pelajari. Nanti ini level pertama. Level kedua nanti baru kita akan mempelajari tentang hal-hal yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, juga hal-hal lainnya. Juga hal-hal lainnya nanti akan ada penambahan-penambahan, lebih luas pembahasannya. Setelah itu baru akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat-pendapat kelompok-kelompok di dalam Islam. Banyak kelompok dalam Islam. Karena ilmu akidah ini nanti juga sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah ilmu untuk mengetahui perkataan daripada ilmu maqalatil firaq, atau mengetahui pendapat dari kelompok-kelompok di dalam Islam. Ya. Nah, kita sekarang hanya membahas tentang hal-hal yang penting yang wajib diketahui. Sebelum saya sebutkan apa saja yang akan kita bahas, pertama yang harus kita ketahui adalah tentang ilmu syariat. Ilmu syariat ini kan ada apa? Yang pernah dengar? Ada tafsir, ilmu syariat, ilmu agama, apa saja yang pernah kita dengar? Ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih, ilmu akidah, kemudian ilmu tasawuf, dan seterusnya. Macam-macam. Ilmu apa lagi? Macam-macam. Ilmu bahasa Arab juga termasuk nanti sebagai ilmu alat untuk memahami agama. Dan seterusnya, banyak. Ilmu syar'i atau ilmu agama ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Antara ilmu tafsir dengan ilmu akidah, dengan ilmu fikih, dengan ilmu usul fikih, dengan ilmu-ilmu lainnya itu saling berkaitan. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang ingin mengakidahkan fikih, kira-kira bisa atau tidak? Hah? Ingin mengakidahkan fikih, bisa atau tidak? Nah, mengakidahkan tafsir, mentafsirkan akidah, memfikihkan tafsir, bisa tidak? Hah? Bisa, kan berkaitan. Paham nggak? Saling berkaitan. Ilmu ini tadinya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Itu tidak ada, misalkan malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, ini ilmu fikih ya, nggak ada. Ini ilmu akidah ya, nggak. Ini ilmu tafsir ya, ini ilmu hadis ya, nggak ada. Nggak diberitahukan oleh siapa? Oleh Jibril, oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nggak. Semua satu kesatuan. Ini penting. Ini Masya Allah, di sini nggak ada yang bawa pulpen, nggak ada yang bawa buku. Handphone sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nanti kalau kira-kira perlu apa? Perlu papan tulis, bukan sekarang. Nanti bukan sekarang, Insya Allah. Karena nanti mungkin bahasan-bahasan berikutnya perlu nanti. Jadi apa namanya? Ilmu syariat ini berkaitan semuanya. Ini penting untuk mengetahui sekarang. Nanti ini akan nanti terus kita bahas nanti, ya.
Jadi ilmu syariat ini berkaitan. Ada akidah, ada fikih, ada hadis. Kalau hadis diakidahkan bisa. Fikih diakidahkan bisa. Semua bisa dicampur aduk. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi ulama ketika melihat ilmu syariat, mereka membagi. Supaya apa? Mudah dipelajari. Ada namanya hadis. Ada hadis juga ada cabang-cabangnya. Ada ilmu mustalah hadis. Ada ilmu jarh wa ta'dil. Ada ilmu tentang sanad hadis dan seterusnya. Ilmu tafsir juga begitu juga, ada ilmu qiraatnya dan macam-macam. Ilmu fikih juga, ilmu usul fikih juga dan seterusnya. Itu kemudian pembahasannya fokus satu hal. Jelas? Pembahasannya fokus. Ada yang bahas tafsir, fokus di tafsir, arti tafsir apa, udah. Udah kemudian dipisah. Pemisahan ini bukan untuk kita tidak mementingkan pelajaran yang ini, kemudian tidak mau mempelajari yang ini, bukan. Tapi untuk memudahkan agar kita ketika belajar fokus, agar kita memahami. Faham? Ya. Oleh karena itu ulama sudah jelaskan, ini masalah-masalah fikih. Ini masalah-masalah tafsir. Ini masalah usul fikih. Ini masalah akidah. Jelas? Sudah dipetakan. Sudah dikelompokkan. Kalau kita mau mentafsirkan atau mengakidahkan tafsir, saya contohkan. Misalnya Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu melihat? Apakah kamu tidak melihat? Ya, misalkan. Apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil, siapa? Pasukan gajah. Kemudian ada dua orang Islam misalkan. Berdebat tentang arti ashabul fil. Ashabul fil pasukan gajah atau pasukan bersenjata misalkan. Ini berdebat masalah apa? Penafsiran ayat. Dan ini pembahasan ilmu tafsir. Ini saya berikan contoh yang tidak ada di buku tafsir. Ini cuma supaya untuk memudahkan. Jadi di sini pembahasannya fokus membahas apa? Membahas arti ayat. Ashabul fil pasukan gajah atau apa artinya? Ya, itu dibahas nanti. Tahu tiba-tiba ada orang yang datang. Kemudian dia mengatakan, "Apakah kamu tidak beriman terhadap ayat ini? Ini adalah ayat yang diturunkan kepada Allah kepada siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Akidahmu di mana? Ini pasukan gajah. Bukan pasukan bersenjata misalkan." Nah, dia sekarang sedang membahas pembahasan apa? Masalah akidah yang sebenarnya dua orang ini tidak berselisih. Mereka berdua ini bermasalah dalam apa? Penafsiran. Enggak bicarakan masalah akidah. Dua-duanya muslim tidak? Muslim. Dua-duanya beriman kepada Allah tidak? Beriman kepada Allah. Enggak ada masalah dengan situ. Cuman ada orang datang tahu-tahu membahas masalah akidahnya. Dia bilang, ini ayat Quran, apa kamu tidak beriman? Ini pasukan gajah. Atau dia berpendapat, ini pasukan bersenjata. Pokoknya senjata apa? Yang penting arti ashabul fil itu senjata. Apa kamu tidak beriman kepada Allah? Kira-kira nyambung nggak tuh pembahasan itu? Enggak. Bukan nggak nyambung dengan akidah. Dia ada dengan akidah, ada kaitannya. Karena semua ilmu berkaitan. Tapi nggak nyambung. Pembahasan tentang tafsir itu adalah pembahasan tentang arti ayat. Penafsiran ayat. Nah, tahu-tahu ada orang datang bahas iman pada malaikat Jibril, bahas tentang iman pada Nabi Muhammad, bahas tentang ayat ini Allah yang turunkan, kenapa kamu tidak beriman? Padahal orang ini nggak bahas masalah iman-imanan. Yang dibahas apa? Tafsir, artinya apa? Paham ya? Nah, begitu juga dalam masalah fikih. Kalau antum belajar kan fikih udah Masya Allah. Selesai bab taharah kayaknya. Kemarin bab sholat judulnya kan? Masya Allah. Kalau antum di kamar mandi misalkan, istinja nggak? Kalau junub harus mandi besar. Antum mandi besar. Tadi sholat Jumat nggak? Sholat. Ketika sholat Jumat, begitu masuk masjid, ada nggak penjaga satpam depan masjid? Nanya, udah wudhu belum? Udah mandi belum? Mandi besar belum? Udah selesai belum? Udah istinja beres nggak? Pakaiannya najis nggak? Ada nggak yang nanyain tadi?
Nggak ada. Tapi kira-kira aja kita kira-kira. Kan kita nggak tahu yang gaib kan. Yang hadir Jumat bersih nggak? Udah pada wudhu belum semua? Udah. Kira-kira ya. Kan kita nggak tahu nih. Tapi insya Allah benar kan? Kenapa? Kenapa mereka nggak ada yang jaga, nggak ada satpam tuh di depan masjid? Tidak ada yang menjaga mereka, tidak ada yang nanya, tidak ada yang periksa. Tapi mereka semua datang ke masjid dalam keadaan suci, telah berwudu, yang junub, yang berhadas besar, telah mandi. Setelah selesai semua. Kenapa? Ngapain mereka? Kenapa? Sebabnya apa? Bukankah keimanan kepada Allah? Iman kepada Allah. Apa yang membuat seorang muslim ketika dia berada di kamar mandi nggak ada yang lihat? Insya Allah dia istinja, nggak istinja, tidak ada yang tahu. Tapi kita yakin ketika dia seorang muslim, iman ngerti, maka dia akan bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Betul tidak? Ketika dia seorang suami, kemudian dia ketika bersetubuh dengan istrinya tidak mendatangi istrinya dari belakang misalkan. Ada yang ngatur nggak, Pak? Ada nggak? Undang-undang, enggak, maksud saya bukan di fikih. Undang-undang nomor sekian ada yang ngatur nggak? Nggak ada. Kalau tidak melakukan akan masuk penjara 5 tahun, dikurung penjara, kemudian denda, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada yang lihat, tidak. Kecuali dia dengan istrinya. Tidak ada yang melihat. Tapi ketika dia seorang muslim beriman, apa yang menyebabkan dia tidak mau melakukan hal tersebut? Apa? Iman kepada Allah. Betul tidak? Berarti pelajaran fikih, pelajaran akidah atau bukan pelajaran akidah? Pelajaran akidah. Dari awal fikih sampai akhir fikih pelajaran akidah. Jadi ada kaitan nggak antara fikih dengan akidah? Sangat berkaitan. Semua hukum ketika kita mempelajari fikih, itu adalah hukum Allah, undang-undang Allah. Kita pelajari, kemudian kita dengan keimanan kita praktekkan. Berkaitan tidak? Berkaitan. Tapi bayangkan, ada orang belajar fikih. Ini kita mau belajar fikih. Begitu dia lagi bahas tentang toharoh, masalah istinja, dia bahas masalah Allah. Kita orang Islam harus beriman kepada Allah, tapi enggak masalah, boleh dia kaitkan supaya orang paham. Tapi kalau dibahas itu terus menerus, fikihnya nggak dibahas malah. Jelas tidak? Akhirnya kerancuan tidak? Iya, jadi yang ulama ini ngerti bahwasannya masalah fikih ini ada kaitan dengan akidah, paham. Masalah tafsir ada kaitan dengan akidah, hadis juga ada kaitan dengan akidah. Kita tidak mungkin mempelajari hadis Nabi kalau tidak beriman bahwa Nabi adalah utusan Allah. Berkaitan tidak dengan akidah? Berkaitan. Namun ketika sudah diklasifikasi, dibagi-bagi, ini masalah akidah, pelajaran begini, pelajaran itu untuk fokus. Ketika kita datang pengajian malam ini untuk belajar fikih, artinya kita akan mempelajari fikih jelas dari bab toharoh sampai selesai. Paham ya? Ya. Tidak akan mempelajari pembahasan masalah akidah. Agar fokus, agar paham. Yang muskilah atau masalah zaman sekarang adalah ini banyak orang ketika mereka membahas tentang masalah akidah, ini dicampur aduk antara pembahasan fikih dengan pembahasan akidah. Jadi yang urusannya fikih itu menjadi akidah semua. Urusannya halal haram, urusannya boleh tidak boleh, fikih itu begitu, boleh tidak boleh. Kalau orang misalkan dia, tadi saya contoh, misalkan dia ketika sholat tidak berwudu, itu hukumnya apa? Kafir apa murtad? Hah? Kita bahasnya sah tidak sholatnya. Iya, itu yang kita bahas. Perbuatannya haram tidak, betul tidak? Itu yang kita bahas. Tapi tidak membahas ini orang Islam atau bukan orang Islam, itu nggak dibahas. Karena udah selesai pembahasan itu bahwa dia muslim sebenarnya. Cuman dia tidak wudhu ketika sholat, Allahu a'lam sebabnya apa itu dilihat. Jelas? Jadi bukan pembahasan masalah Islam tidak Islam lagi. Walaupun ada kaitan, bisa dikait-kaitkan, bisa. Jelas ya? Nah ini zaman sekarang ketika banyak pembahasan akidah, ini masalahnya adalah pembahasan tentang akidah itu
kadang-kadang urusannya pembahasan aslinya di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian dibahas, dinaikkan di dalam masalah akidah. Setelah itu maka nanti pemvonisannya apa? Kalau udah dimasukkan ke dalam masalah akidah, nanti akan divonis apa? Kafir atau Islam. Tadi seperti kasus tadi. Jelas? Misalkan ada orang di kuburan. Banyak orang kalau udah di kuburan kan negatif. Padahal di kuburan ada orang, ketika orang ke kuburan ada hal yang sunnah. Dia datang ke kuburan, sunnah Nabi. Bittifaq, ijma'. Kita datang ziarah kubur, ijma'. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesalahan dalam ziarah kubur tersebut. Ini di dalam pembahasannya akan dibahas dalam masalah fikih. Itu contoh. Itu cari dalam kitab para ulama, tidak ada dalam masalah akidah. Kitab akidah cari. Hukumnya megang apa? Nisan. Hukumnya mencium nisan. Itu bukan dalam masalah akidah. Pada asalnya. Dalam masalah fikih apa tuh hukumnya? Jelas, baca Quran di kuburan. Itu pembahasan fikih. Di sini ketika kita tidak membahas itu dalam masalah akidah, bukan berarti akidah kita masalah. Bukan berarti akidah kita kurang. Enggak. Karena ulama membahasnya dalam masalah fikih. Kalau memang nanti perlu dibahas dalam masalah akidah, nanti nggak ada masalah dibahas. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah akan dibahas dalam masalah akidahnya. Jelas? Nah, jadi pembahasan-pembahasan ini dibahas di dalam masalah akidah. Nah, kalau kita pelajari kitab akidah para ulama, tidak ada pembahasan-pembahasan itu, nggak akan ketemu. Nanti orang yang belajar suudzon, dia buruk sangka, nih kok nggak ada nih, mungkin nggak ngerti kali ini yang ngarang, ya kan? Nggak tahu nih pelajaran-pelajaran nih kayaknya nggak ada. Zaman sekarang itu dimasukkan ke dalam akidah. Akhirnya ketika kita cari di akidah kok nggak ada nih babnya. Ternyata apa? Salah tempat. Nyarinya salah. Kalau cari di tempat fikih ada. Nah, kenapa dimasukkan di fikih? Bagaimana? Itu bukan pembahasan kita sekarang. Nanti insya Allah kalau kita nanti masuk ke dalam babnya akan kita bahas. Ini mudah-mudahan jelas nih. Ya. Nanti akan ada hal-hal yang akan kita bahas tuh nanti. Nanti ketika membahas akan kita jelaskan ini pembahasan aslinya bukan dalam masalah akidah tapi dalam masalah fikih. Kenapa kok dalam masalah fikih bukan di dalam akidah? Apakah ini berkaitan dengan kepercayaan atau tidak? Apakah keislaman orang yang melakukan ini sudah final atau belum final? Akan kita bahas hal tersebut. Jadi antum harus ingat nih pelajaran ini. Apa yang saya sampaikan sekarang harus ingat. Jadi supaya kita nanti nyambung ketika belajar nanti. Ya. Nah, oleh karena itu, karena zaman sekarang banyak kerancuan ini, akhirnya banyaklah permusuhan antar umat Islam, banyak yang ribut, banyak yang salah paham, banyak yang mengkafirkan. Ini bukan hanya sekedar perkiraan kita, tapi ini yang terjadi. Ya, ini kejadian yang nyata ini, bukan sekedar perkiraan-perkiraan kita saja, dugaan-dugaan bukan, tapi ini yang nyata dan terjadi. Ya, sebabnya karena itu. Ya, karena dia masukkan hal-hal tersebut ke dalam bukan pembahasannya. Maka ketika memvonis sudah pasti dan otomatis dia akan memvonis keimanan orang tersebut. Kalau ditanya, kita ini bagusnya mengkafirkan orang atau tidak? Bagusnya? Hah? Hah? Tidak. Enggak, kalau jawab tidak salah. Kalau jawab bagus salah. Nah, oke, harus konsentrasi kalau udah rada-rada. Nah, orang kafir asli atau tidak asli, kalau dia kafir tidak ada masalah kita kafirkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak ada masalah, dengan tegas kita katakan dia kafir. Kalau dia kafir nggak masalah, jangan takut. Paham? Nggak kafir jangan dikafirkan. Itu aja. Ketika dia bukan kafir, maka tidak boleh dikafirkan. Kalau kita bingung, bimbang, maka tidak boleh mengkafirkan.
Hati-hati. Ya. Tidak boleh ada syubhat, tidak boleh ada hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari pengkafiran tersebut. Jadi hati-hati ketika mengkafirkan orang, bukan sembarangan. Nah, sekarang muncul orang-orang yang mengkafirkan orang dan sebagainya. Apa aja yang akan kita pelajari? Sebelum kita bahas, tadi saya katakan yang akan kita pelajari adalah rukun iman, insyaallah akan kita pelajari. Nanti yang porsi paling besar akan kita pelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam pelajaran tentang Allah taala itu akan kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana cara mengenal Allah, itu akan kita pelajari, ya. Di dalam pelajaran akidah itu akan dimulai dengan hukum akal terlebih dahulu. Karena Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Bukan berarti kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai acuan, tidak. Tapi kalau misalkan ada orang kafir, kalau kita mau berbicara dengan dia, mau ngajak dia masuk ke dalam Islam, dengan apa tuh kita ajak dia? Dengan Quran apa dengan hadis? Dengan akal, karena dia tidak beriman pada Quran, pada hadis, percuma. Allah bilang begini, Rasulullah begini, dia percaya nggak? Tidak. Allah memberikan akal. Oleh karena itu para ulama ketika membahas akidah, nomor 1 dibahas tentang akal. Hukum akal itu apa? Akan dibahas. Yang disepakati oleh seluruh manusia. Ya. Apa yang wajib bagi Allah secara akal? Apa yang mustahil bagi Allah secara akal? Apa yang boleh bagi Allah secara akal? Ada lagi yang mustahil secara kebiasaan, beda dengan akal. Ada mustahil kebiasaan. Kalau mustahil akal tidak terjadi, akal tidak bisa, nanti akan kita bahas, tidak bisa di akal kita ini tidak akan terbesit. Paham? Ya, misalkan Fikri ada di sini, ya, kemudian ada di sana juga. Itu secara akal masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Kemudian ada lagi yang mustahil secara kebiasaan. Mustahil dia, nggak kebiasaan. Contohnya kalau kita megang api, kebakar nggak? Kebakar. Kalau nggak kebakar, mustahil tidak? Mustahil, tapi secara kebiasaan. Di akal kita kira-kira bisa nggak kita menghayal bahwasannya kalau megang api ini nggak kebakar, bisa nggak dihayalkan? Bisa dihayalkan. Berarti bukan mustahil secara akal, tapi secara kebiasaan mustahil. Jelas? Nanti mustahil secara akal tidak mungkin terjadi. Karena Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu waktu saya di Islamic Center dulu, itu kita dulu sering ketemu orang non-Islam, ya, orang kafir. Ketika dia bertanya tentang Islam dan sebagainya, ada yang nanyanya memang nanya mau tahu, ada yang nanyanya mau debat, ada yang macam-macam. Ada orang Kristen itu bertanya tentang masalah dia bicara tentang masalah ketuhanan. Nah, ini paling gampang, mereka nggak ada nih namanya mustahil akal, nggak ngerti begini. Makanya ketika saya tanya, Tuhan Anda ini manusia kan, Yesus, ya. Ini manusia atau Tuhan atau setengah Tuhan atau setengah manusia, bagaimana? Karena kalau dia manusia kemudian jadi Tuhan, mustahil. Saya bilang, ketika saya sebutkan mustahil, dia bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kena nih orang. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, nggak ada yang mustahil, nggak ada. Omongan itu mustahil justru. Maka aneh tanya tuh waktu, kalau begitu Tuhan Anda mustahil nggak bosan jadi Tuhan? Mustahil nggak? Lalu dia bilang nggak ada yang mustahil. Akhirnya dia bingung sendiri. Nggak ada yang mustahil. Barangkali Tuhan ente lagi bosan jadi Tuhan. Mustahil tidak Tuhan Anda membohongi Anda. Nah, dia bingung. Dia jawabannya mustahil. Pokoknya orangnya sudah tidak ada akalnya karena sudah fanatik luar biasa. Dia bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, jawaban. Jadi Tuhannya bisa membohongi dia. Ya, mustahil tidak. Tuhannya sudah mati sekarang.
Dia tidak bisa mati, kemudian dia pengen mati, sudah tidak ada sekarang, mustahil tidak. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada kepastian namanya. Berarti dia nyembah sesuatu yang bisa membohongi, yang bisa sudah mati, yang bisa bosan, dan seterusnya. Terus bagaimana orang itu ngajak kita masuk ke agamanya? Bagaimana saya masuk nyembah Tuhan seperti itu? Jelas? Ini nggak ada, asal jeplak jawabnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini akan kita pelajari dalam hukum akal. Bukan sekarang pelajarannya, insya Allah nanti. Namun, sebelum membahas hal-hal tersebut, sebelum bahas yang itu, ini dalam masalah-masalah akidah ini banyak kita dengar nih macam-macam. Ya, kita sering mendengar banyak hal. Kebetulan yang banyak beredar, ada orang mengatakan yang sering membahas tentang masalah tauhid nomor 1, tauhid duluan, betul tidak? Banyak ini yang bahas tentang masalah ini. Sehingga banyak kerancuan dalam berpikir. Tadi saya katakan, ada yang bukan ibadah disebut ibadah, ada yang bukan syirik disebut syirik. Nah, oleh karena itu perlu dibahas menurut ijtihad saya pribadi, ana pribadi, ini harus dibahas dulu. Bayangkan ada orang nggak suka sahabat Nabi, misalnya di sini ada yang hadir nggak suka sahabat Nabi. Mudah-mudahan nggak ada, insya Allah nggak ada. Kemudian kita bahas hadis Nabi, yang riwayatkan siapa? Sahabat. Kira-kira dia nerima nggak? Percuma nggak dia dengar itu ayat Quran, hadis Nabi? Percuma tidak? Percuma. Nah, jadi kalau kita mulai tahu-tahu bahas tentang hadis, nggak ada faedahnya. Dia tidak akan beriman. Yang pertama harus dibahas, kalau ada orang yang tidak beriman kepada atau tidak tidak suka dengan sahabat, maka kita jelaskan kedudukan sahabat Nabi dulu. Ya, kita bersihkan dulu akalnya dari noda-noda dan kesalahan-kesalahan, supaya dia paham, oh ternyata saya selama ini salah. Nah, ini yang harus dibahas terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka ada hal-hal yang sebenarnya bukan pembahasan dalam masalah akidah. Jadi kalau tadi saya katakan, kalau dibuka buku akidah nggak ada. Cuman juga akan kita jadikan muqaddimah. Makanya tadi judulnya pengantar ilmu akidah. Muqaddimah dulu nih, untuk menjelaskan. Hal-hal yang pertama akan kita pelajari, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah nanti, ya, untuk menetralisir kesalahpahaman di dalam memahami akidah Islam ini, karena sekarang banyak kita dengar macam-macam. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Pernah dengar nggak? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid asma wa sifat. Akan kita pelajari, nanti akan kita bahas. Apakah pembagian tersebut benar atau tidak benar? Pembagiannya bid'ah tidak nih? Akan dibahas. Betul tidak nih pembagian begini menjadi 3 bagian? Betul tidak? Boleh tidak membagi tauhid menjadi 3? Tauhid artinya apa? Menyatukan, mengesahkan Allah. Mengesahkan artinya apa? 1. Nah, itu jadi 3 nih sekarang. Nah, ya kan? Masalah nggak? Jangan langsung ngambil kesimpulan ini, ya, belum dibahas. Ini adalah tema yang akan dibahas. Jadi nanti kalau antum tanya temanya apa, banyak tuh temanya nih, udah Anda sebutkan sekarang. Ya. Jadi biar supaya meringkas, pengantar aja udah. Pengantar ilmu akidah judulnya. Tapi akan kita bahas itu pertama. Karena sering kita dengar, ada yang bilang bid'ah, nggak boleh dibagi 3. Ada yang bilang enggak. Tauhid dibagi 3 kan cuma pembagian biasa aja. Tadi sama seperti hadis, fikih, tafsir, kan cuma pembagian seperti itu aja. Nah, akan kita bahas masalah itu. Apakah itu benar atau tidak benar?